Shalom saudara, saya Uncle Mandil dan hari ini Uncle Mandil kembali berbagi firman Tuhan. Apa yang Uncle pelajari, Uncle bagikan kepada saudara-saudaraku mengenai 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Karena kalau saya perhatikan, ada beberapa orang Kristen yang bingung mengenai 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Saking bingungnya, kadang-kadang orang Kristen tersebut ya menafsirkan dengan terbatas. Kemudian yang paling berbahayanya adalah ada yang mendengarkan dari orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat berbahaya sekali ya. Hati-hati saudara, karena ajaran-ajaran Farisi, Saduki itu bermunculan di akhir zaman ini. Ya, apalagi iblis yang sedang bekerja dengan giatnya untuk menyesatkan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya meninggalkan Yesus. Hati-hati saudara, hati-hati ya. Saya sangat terbeban hati saya, terberkati hati saya oleh firman Tuhan, dan saya mau berbagi kepada saudara supaya saudara juga imannya berakar, ya, dewasa. Saudara perlu setiap saat itu belajar firman Tuhan, renungkan firman itu, perkatakan firman itu. Firman itulah yang menjadi dasar, pondasi, dan yang menjadi tolak ukur kita untuk mengerjakan, melakukan segala sesuatu, saudara. Entah itu suka maupun duka, firman itulah yang menjadi dasar kita melakukan sesuatu. Ya, kalau engkau tidak mengisi hatimu firman Tuhan, bagaimana engkau bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, saudara? Ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, saya akan bacakan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Dan yang sangat saya terberkati adalah sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang datang kepada Uncle. Apa artinya Uncle? Setiap orang yang lahir dari Allah. Jadi dalam video ini saya akan membahas khusus tentang setiap orang yang lahir dari Allah. Apa sih maksudnya setiap orang yang lahir dari Allah? Ya, nanti di video berikutnya baru Uncle bahas mengenai kata selanjutnya, ya. Apa artinya saudara, setiap orang yang lahir dari Allah? Kalau kita baca dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, di situ kita ada sedikit kebingungan ya. Setiap orang yang lahir dari Allah. Apakah Allah melahirkan? Ya tentu tidak. Bukan itu maksudnya. Jadi kita harus kembali lihat apa yang dituliskan dalam teks bahasa Yunani ya mengenai tulisan tersebut ya. Kalau kita lihat setiap orang yang lahir dari Allah. Istilah orang yang lahir dari Allah dalam teks Yunaninya di sana dituliskan gegene ya, gegene menos, gegene menos, gegene menos ya. Jadi arti dari gegene menos ini adalah sudah dilahirkan. Sudah dilahirkan. Apakah Allah melahirkan? Tentu tidak. Allah itu roh. Jadi Allah tidak melahirkan. Ya, roh itu tidak kawin mengawinkan. Ya. Karena ada ajaran orang Saduki berkata bahwa adanya kawin mengawinkan dalam kerajaan surga. Nggak ada saudara. Itu ajaran Saduki, ajaran sesat. Hati-hati ya. Roh tidak kawin mengawinkan, tidak ya. Jadi Allah bukan melahirkan, bukan itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa Allah itu melahirkan. Tidak saudara, tidak. Bukan itu maksudnya. Jadi apa maksud dari ungkapan
orang yang lahir dari Allah, di mana dalam bahasa Yunania tadi gegene menos, yaitu sudah dilahirkan. Nah, ungkapan lahir dari Allah ini merupakan bahasa kiasan. Ini bahasa kiasan. Tahu bahasa kiasan? Atau disebut juga bisa dengan bahasa figuratif. Jadi bahasa kiasan. Kenapa bahasa kiasan atau bahasa figuratif ini dipakai? Supaya kita bisa cepat memahami makna yang mau disampaikan, maksud yang mau disampaikan, gitu dia. Makanya digunakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan juga ya ini yang dapat dimengerti oleh manusia, saudara. Karena kita kan manusia. Jadi digunakan bahasa kiasan supaya kita bisa mengerti, memahami apa sih makna itu. Kalau kita menggunakan bahasa roh, nggak ngerti kan orang lain, nggak ngerti, ya saudara nggak akan mengerti menggunakan bahasa roh karena saudara manusia, jadi nggak mengerti, ya. Jadi Allah menggunakan bahasa yang kita bisa mengerti, gitu dia, yaitu bahasa manusia. Salah satunya yang dipakai ya oleh Allah adalah para penulis, di mana para penulis yang telah menuliskan firman Tuhan yang telah diilhami oleh Allah, yaitu menuliskan apa yang Allah nyatakan, gitu. Kemudian dan juga Tuhan memakai orang-orang lain untuk menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa, ya. Jadi terjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa itu dilakukan berdasarkan apa yang Allah ilhami pada para penulis aslinya, gitu. Jadi tidak keluar dari autografnya, dari aslinya, tidak. Jadi terjemahan itu dilakukan dengan berdasarkan aslinya. Gitu dia, saudara. Ya, jadi jangan salah paham ya, jangan salah paham. Nah, yang namanya dilahirkan berarti sesuatu yang keluar. Kita kembali. Yang namanya dilahirkan itu berarti sesuatu yang keluar, atau yang dilahirkan itu disebut apa? Anak. Sama seperti seorang ibu ya. Seorang ibu dia melahirkan. Berarti sesuatu yang keluar dari kandungannya, dari rahimnya. Nah, sesuatu yang keluar dari kandungannya atau yang dilahirkannya, yang telah dilahirkannya itu disebut apa? Disebut anak. Jadi, dengan bahasa kiasan seperti yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, orang yang lahir dari Allah, poin utama yang ditekankan dalam tulisan, ya, dalam firman Tuhan yang dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah, poin utamanya adalah apa? Poin utamanya dilahirkan sebagai anak. Dilahirkan sebagai anak, artinya anak. Nah, dari sinilah kita bisa memahami bahwa poin utama dari ungkapan yang lahir dari Allah adalah menjadi anak. Menjadi anak. Menjadi anak. Jadi setiap orang yang menjadi anak Allah, yang menjadi anak-anak Allah, itu orang yang seperti apa, saudara? Orang yang telah percaya, orang yang telah menerimanya. Gitu dia. Coba kita buka dalam Yohanes 1 ayat 12. Sana dikatakan apa? Bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi poin utama dalam Yohanes 1 ayat 12 adalah setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus, anak tunggal Allah itu, menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap orang yang telah menjadi anak-anak Allah oleh karena orang tersebut percaya menerima anak tunggal Allah yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah yang menjadi dasar di mana setiap orang itu
menjadi anak-anak Allah yang percaya, yang menerima Dia. Itu saudara maksudnya. Jadi saya sudah menjawab, Uncle sudah menjawab dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, di mana frase pertama, setiap orang yang lahir dari Allah, artinya yang dimaksudkan di sini adalah orang yang percaya, orang yang menerima anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi dialah yang disebut anak-anak Allah. Jadi istilah lahir dari Allah artinya menjadi anak-anak Allah. Oleh karena percaya menerima Yesus Kristus, anak tunggal Allah itu. Ini yang Uncle mau bagikan kepada saudara. Jadi jangan bingung lagi, oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua.